Halo sobat semua pencinta sains dan olahraga. Kali ini kami sedang menjelajah pinggiran kota Surabaya, yaitu daerah Kenjeran. Saya sedang berada di Kampung Nelayan, daerah Bulak, Kenjeran. Nah, ini saya sedang bersama tim sepeda. Ivan. Ya, ini Diki, Febri, John, kemudian Pak Toto. Nah, ini adalah kampung nelayan di mana sebagian besar profesi penduduk di sini adalah nelayan. Di sebelah kanan kita ini adalah tempat menjemur ikan. Kalau tempat berjemur ikan, ikannya jadi kulit sawo matang lah. Nah ini, ya. Nah, kalian tahu nggak sih ini namanya ikan bulu ayam yang biasanya diolah menjadi ikan asin. Ikan bulu ayam dengan nama latin Trisa setirostris. Ikan bulu ayam ini hidup di daerah pantai, muara sungai, dan membentuk gerombolan yang tidak begitu besar, pemakan plankton, dan dapat mencapai panjang 18 cm. Umumnya 13-15 cm. Tergolong ikan pelagis kecil, tetapi hidupnya cenderung di dasar. Penangkapan dengan pursesein, jaring insan lingkar, pukat tepi, payang tepi, jermal, ambai, sering masuk trol, dogol, cantrang, dan dipasarkan dalam bentuk asin kering, juga sebagai bahan terasi ikan. Daerah penyebarannya di sepanjang pantai perairan Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera bagian timur, sepanjang Kalimantan, Sulawesi Selatan, Arafuru, ke utara sampai Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang pantai Laut Cina Selatan, ke selatan sampai utara Queensland, Australia, juga ke barat sampai pantai Afrika Timur. Analisis kandungan formalin, pestisida, dan jamur olahan tradisional seperti ikan asin selama ini masih memiliki citra buruk karena belum terjaminnya mutu akibat sistem pengolahan yang kurang higienis. Selain itu, isu penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya seperti formalin dan pestisida juga semakin memperparah citra buruk dari makanan tradisional ini. Lek mentah, sak kilo piro, Bu? Oh, sampean golek dhewe? Mboten gadane tiyang nih. Oh, gadane tiyang. Turun. Niki sak menten niki sedasa. Upahe. Opai. Apa iki? Loyang. Sak loyang. Jerebeng. Sak jerebeng. Jadi ini sak jerebeng namanya, segini ini jerebeng. Jerebeng. Rendemnya dari jam berapa, Bu? Pakai garam. Niki jam sak mantone. Nggih mantun asar nggih asar. Oh, ketemu asar. Asar ketemu asar. Mboten, dugine kan jam sedasa nggih. Terus mendeti ndugi jaringe. Terus mantune nggih jam niku sekawan, kadang jam 3 langsung diisukan es batu. Dan es batu kali garam. Es batu. Es batu itu biar nggak membusuk. Ya, garamnya itu supaya masuk juga. Ini lho, ya soro to. Lek mangan langsung lep ngono ae. Jek sampe mbok buak rek. Mbok buak sing gawe iki lho, suwi. Ya.
Ditinjau dari proses pengolahannya, ikan asin di Indonesia dominan dibuat secara tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari. Ikan biasanya dijemur di atas rak bambu seperti ini. Dan dengan cara seperti ini dimungkinkan terjadi kontaminasi lalat dan belatung selama proses pengeringan. Lalat akan hinggap dan meletakkan telurnya pada ikan yang dijemur. Telur tersebut kemudian berkembang menjadi belatung yang akan menyebabkan kerusakan dan penurunan mutu ikan asin yang dihasilkan, sehingga mengurangi ketertarikan konsumen dalam membeli produk tersebut. Kami berharap pemerintah mulai peduli mengenai edukasi masyarakat di daerah pantai untuk pengolahan ikan seperti ini. Nah, kalau kalian pergi ke sini, ini banyak pohon bidara sepanjang pantai. Jadi di pinggir-pinggir pantai itu, di sana itu banyak pohon bidara-bidara tuh berjajar. Nah, pohon bidara ini di dalam bahasa Arab namanya sidr. Wasidri. Sidr yang tidak berduri itu di Al-Quran surat Waqiah disebutkan di surga akan ada bidara yang tanpa duri. Nah, sedangkan di dunia ini bidara itu ada durinya nih. Nah, pohonnya berduri. Seperti mawar. Buah bidara ini di Indonesia juga disebut sebagai buah yang memiliki khasiat obat ya. Nama latinnya Ziziphus mauritiana. Ini hidupnya di daerah kering. Dikenal juga dengan nama widara atau wedoro. Daunnya yang muda dapat dijadikan sayuran, yang tua untuk pakan ternak juga bisa. Rebusan daunnya juga diminum sebagai jamu. Daun ini membusa seperti sabun jika diremas dengan air dan digunakan untuk memandikan orang yang sakit demam. Nah, yang belum pernah merasakan buah bidara itu rasanya bagaimana? Rasanya seperti apel. Kalau masih muda, hijau, tua, pahit, sepet. Tapi kalau sudah seperti ini nih rasanya seperti apel. Jadi dulu pertama kali saya tahu, saya sebutnya apel-apelan. Tapi ternyata setelah itu saya tahu ternyata ini buah bidara. Ya. Di video, Pak. Oh, dulu loh. Nah, kali ini kami sedang menikmati ombak dan air laut di tepian pantai Kampung Kenjeran. Tapi sayang masih banyak sampah berserakan di air lautnya.
Nah, betapa menyenangkannya ketika kita menikmati alam seperti ini. Lah John di John. Namun sayang, jika di sekitar lingkungan seindah ini masih banyak sampah yang dibuang dengan sembarangan. Ampun, sampai sumpah kotor. Iki wong-wong iki lek mbuak sampah, ya Allah. Lonta lah. Pola iki lho ya Allah. Jebur kayak ngene. Berarti ini gede-gede.